Kebisingan Stadio Olimpico diprediksi akan memuncak pada akhir pekan nanti, karena di stadion tersebut Lazio dan AS Roma bakal saling berhadapan dalam laga yang bertajuk Derby della Capitale. Roma saat ini berada di peringkat 4 dengan mengumpulkan 25 poin, sedangkan Lazio menempati posisi 5 dengan 24 poin. Maka dari itu, dengan hanya berjarak 1 poin, laga derby nanti bakal jadi laga yang cukup krusial dalam persaingan untuk menembus zona Liga Champions. Di tengah performa kedua tim yang tengah meningkat, Derby della Capitale edisi kali ini tentu kian menarik. Bukan sekedar 3 poin saja yang mereka perebutkan, melainkan sekuat Maurizio Sarri dan Jose Mourinho akan berjuang habis-habisan demi memantapkan diri siapa yang pantas menjadi wajah sepak bola kota Roma. Berikut ulasan selengkapnya. Derby della Capitale. Kebanyakan fans sepak bola Italia meyakini bahwa akar permusuhan keduanya adalah saat Lazio menolak untuk bergabung dengan tim-tim sepak bola lain di kota Roma. Cerita ini bermula dari zaman pemerintahan Benito Mussolini. Sang diktator ingin menghidupkan kembali kejayaan Romawi kuno menggunakan klub sepak bola sebagai alat pemersatu kota Roma. Penolakan Lazio berawal dari intervensi Giorgio Vaccaro. Sebenarnya Vaccaro dan Mussolini sama-sama fasis, namun penolakan ini membawa embel-embel status Lazio sebagai klub kalangan menengah ke atas. Identitas ini sangat berlawanan dengan apa yang dibawa Roma. Mereka cenderung mewakili semangat para kaum bawah. Selain itu, meski api kebencian kedua tim sudah berkobar puluhan tahun lamanya, mereka masih harus berbagi Stadio Olimpico. Serigala dan elang sudah berbagi stadion sejak terakhir kali direnovasi tahun 1950-an. Jadi tak heran apabila Roma dan Lazio memiliki persaingan yang sangat panas. Rivalitas Roma dan Lazio yang telah mendarah daging juga telah menjalar ke tiap hati para fans kedua klub. Ketika laga derby dimainkan, kedua ultra saling melempar nyanyian serta ejekan yang dikemas dengan elegan melalui koreo apik di atas tribun. Head to head kedua tim. Perseteruan kedua klub asal ibu kota Italia ini sudah berlangsung sejak puluhan tahun lamanya. Namun dalam beberapa musim terakhir barangkali Roma jadi tim yang paling sering dibicarakan karena musim lalu baru menjuarai Conference League. Namun apabila berbicara piala domestik, Lazio jauh lebih unggul. Dalam kurun waktu 10 tahun, elang ibu kota telah meraih 4 trofi domestik, yakni 2 Coppa Italia dan 2 Italian Super Cup. Meski demikian, Roma terbilang masih unggul dalam hal head-to-head pertandingan. Dari 194 laga yang pernah mereka mainkan di semua ajang, Roma masih unggul dengan mengantongi 73 kemenangan. Sedangkan Lazio baru meraih 55 kemenangan atas rival sekotanya itu. Sisanya berakhir sama kuat. Tapi persetan dengan statistik, siapa yang terbaik bakal ditentukan akhir pekan nanti. Kedua tim memang tengah berada dalam performa yang sedang meningkat, terutama setelah Roma ditangani oleh Jose Mourinho dan Lazio ditukangi oleh pelatih kawakan asal Italia Maurizio Sarri. Dalam 5 pertandingan terakhir di semua ajang, kedua tim sama-sama baru menelan 1 kekalahan. Namun Roma lebih baik dengan mengumpulkan 3 kemenangan dan 1 hasil imbang, sedangkan Lazio hanya mengumpulkan 2 kemenangan dan 2 hasil imbang. Jadi bisa dibilang laga Derby della Capitale edisi kali ini lumayan berimbang apabila melihat performa kedua tim dalam beberapa pertandingan terakhir. Hanya saja di Liga Roma masih unggul 1 poin di atas Lazio yang berada di peringkat 5 klasemen sementara Serie A. Sarribol bakal bongkar pertahanan Roma. Beriringan dengan performa Roma yang meningkat, rival sekota juga perlahan melakukan perubahan positif bersama Maurizio Sarri. Kedatangan Sarri musim lalu perlahan membuat Biancolesti menjelma menjadi salah satu tim kuat yang menembus dominasi tim-tim Serie A berjersey garis-garis di papan atas Serie A. Dan barangkali yang harus diwaspadai oleh Mourinho adalah skema andalan yang diusung oleh Sarri, yakni Sarribol. Beda halnya dengan skema Mourinho yang mengandalkan 3 back, Sarribol identik dengan pola 4-3-3. Skema yang identik dengan pelatih doyan merokok ini lebih menitik beratkan pada keseimbangan tim yang dibangun dari cairnya sektor lini tengah. Dalam sistem tersebut, kemampuan individu dari pemain tengah sangat diandalkan oleh Sarri sebagai otak permainan. Seperti ketika ia masih menukangi Napoli dan Chelsea, pelatih berkacamata itu mengandalkan sosok gelandang yang juga berasal dari Italia, Jorginho. Pemain berusia 30 tahun itu dipercaya oleh Sarri sebagai motor serangan sekaligus pengatur aliran bola di lini tengah.
Sedangkan di Lazio, Sarri mempercayakan tugas tersebut kepada gelandang berpaspor Serbia, Sergei Milinkovic-Savic. Strategi ini dirasa cukup efektif untuk menghadapi Roma yang bermain pragmatis dan lebih sering menunggu. Karena apabila Roma terus bermain menunggu, bola jadi lebih sering dipegang oleh Lazio dan mereka akan lebih mudah menjalankan skema Sarri Ball.